Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di surat Al-Asr. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illal ladzina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Kemarin kita sudah ceritakan bahwasanya ini adalah surat yang begitu mulia oleh para sahabat, dijadikan sebagai bacaan kalau berpisah ya. Jadi setelah bertemu, ngobrol, kongko, ngalor ngidul segala macam, selesai sebelum berpisah itu mereka saling membaca surat Wal 'Asr ini. Tsumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Kemudian pamitan pergi berpisah. Kata Imam Syafi'i bahwa lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Ada riwayat lain mengatakan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Sekiranya manusia mentadabburi surat Wal 'Asr ini lawasi'athum, maka sungguh surat ini akan mencukupi dia dari segala macam hajat, ya, kebutuhan. Di riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan lau ma anzalallah, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, dalil atau Al-Quran ala khalqihi kepada makhluknya illa hadhihi surah, kecuali cuma surat Wal 'Asr ini saja, lakafathum, maka itu sudah cukup ya. Saking betapa pentingnya surat Wal 'Asr ini. Kemarin kita sampaikan tentang makna Wal 'Asr ya, yaitu demi masa atau demi waktu. Kita sudah sampaikan pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan waktu dari kata asr itu, bahwa dia adalah waktu yang dimanfaatkan, waktu yang digunakan, dan waktu yang dimaksimalkan. Dari kata asara artinya memeras ya. Baik, ini ada huruf qasam, huruf sumpah yang bermakna demi ya, wal asri. Dalam Al-Quran itu kalau kita buka-buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah itu menggunakan beberapa hal. Yang pertama, kadang Allah bersumpah dengan zat atau sifatnya. Misalnya
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Nah, itu di sini Allah mengajarkan sumpah demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka tidaklah beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka ketika berselisih, ketika berbeda pendapat, menjadikan engkau sebagai penengah, sebagai hakim. Apalagi fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Fa warabbika qul bala wa rabbi. Fa warabbis sama'i wal ard. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Nah, ini semua sumpah menggunakan zat atau sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah bersumpah dengan makhluknya. Ada makhluk yang samawiyah, makhluk-makhluk yang di langit, seperti bintang, wan najmi idza hawa, atau matahari, wasyamsi wadhuhaha, atau langit, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i dzatil hubuk, dan seterusnya. Berarti was-sama'i wat-tariq, dan seterusnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk yang di langit, ya. Wa taratan yuqsimu bi makhluqatihil ardhiyah. Tapi kadang juga Allah bersumpah dengan makhluk yang di bumi. Seperti wattini waz-zaitun wa turi sinin. Ini semuanya adanya di bumi. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. An-nahar dan al-lail itu hanya ada di bumi, di langit sama aja gelap. Jadi adanya malam dan siang itu kita di bumi karena efek matahari. Tapi kalau orang tinggal di angkasa di luar sana itu gelap terus kan. Kalau di Mars masih dapat lah, planet Mars masih dapat cahaya matahari lah, masih ada siang dan malam. Cuma karena dia diameternya lebih besar, maka siangnya lebih lama, malamnya juga lebih lama. Sehingga umur di sono itu lebih lama dibandingkan kita. Bisa mungkin kita setengahnya ya. Misalnya kalau di bumi ini umur 80 tahun misalnya, di Mars itu baru 40 tahun. Jadi kalau yang nggak pengen cepet tua, pindahlah ke planet Mars. Bahkan gravitasinya juga berbeda sama di sini kan. Jadi kalau orang di bumi itu beratnya 100 kilo, di Mars itu cuma 38 atau 37 kilo. Kalau bini kita beratnya udah sampai 100 kilo, nah bilang sama dia, kamu nggak gendut mah, cuma salah planet aja. Karena kalau di Mars itu baru 37 kilo ya. Di bumi ada an-nahar, ada al-lail, siang dan malam itu adalah di bumi. Di langit sama aja. Yang dekat dengan matahari ya terang terus. Yang jauh dari matahari atau bintang ya gelap terus. Gak ada siang dan malam. Siang dan malam itu kita di sini. Maka dia disebut dengan makhluqat al-ardiyah, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Wa taratan yuqsimu subhanahu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga Allah bersumpah dengan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi engkau wahai Muhammad, sesungguhnya mereka benar-benar terombang-ambing dalam mabuknya mereka itu. Dalam surat Al-Hijr ayat 72. Kadang bersumpah dengan Al-Qur'an. Seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau barisnya ni, Qur'ani, berarti dia sumpah. Kalau setelah waw ini kata benda, ada alif lam, terus baris akhirnya i, itu pasti sumpah. Tapi kalau barisnya enggak i, belum tentu. Ya, bukan sumpah. A barisnya atau u, bukan. Seperti misalnya dibilang wallahu, nah itu belum sumpah. Tapi kalau udah wallahi, nah itu baru sumpah. Orang Arab tuh pinter. Bener ya datangnya, wallah kata dia. Besoknya kagak nongol. Ente udah sumpah datang, siapa yang sumpah? Kemarin tuh bilang-bilang nama Allah. Saya kan bilangnya wallah, bukan
Wallahi, kalau wallahi, itu harus sumpah demi Allah. Kalau wallah, belum sumpah, kata dia. Jadi kalau barisnya i, itu sumpah. Yasin wal Qur'anil hakim. Demi Al-Quran yang hakim, ya, bijak, penuh hikmah. Sad wal Qur'ani lidzikr. Qaf wal Qur'anil majid. Nah, itu semua adalah sumpah dengan menyebut Al-Quran. Inilah 3 model sumpah ya di dalam Al-Quran. Di Allah sumpah itu dengan zatnya, dengan sifat rububiyahnya. Kadang bersumpah dengan makhluknya, baik makhluk langit, makhluk bumi, ataupun nabinya. Dan kadang bersumpah dengan Al-Quran. Tapi kita manusia nggak boleh tuh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah saja. Nggak boleh. Nggak boleh kita sumpah demi pohon sengon yang ada di ujung gang. Nggak boleh. Demi dedaunan yang berjatuhan. Nggak boleh sumpah itu. Demi cintaku padamu, apalagi ya. Gombal. Jadi kalau sumpah itu demi Allah. Itu baru sumpah. Dan kita sampaikan kemarin, bersumpah itu seperti melihat matahari. Dia kalau kita lihat boleh, cuman sakit ujung-ujungnya gitu. Siang-siang, ngapain mas di luar? Saya melihat matahari. Nggak sampai lihat juga matahari begitu-begitu aja. Kan kalau sampai lihat, mata sampainya akan rusak. Gitu. Begitu pula sumpah. Alam jagat raya ini, dia akan tetap terjadi sesuai dengan skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak perlu kita sumpah. Sumpah demi Allah, besok pasti pagi. Nggak usah sumpah juga, besok pasti pagi. Sumpah demi Allah tadi hujan gitu. Nggak perlu sumpah lah, emang tadi hujan gitu kan. Tapi ada sebagian orang itu yang dia gemar membawa sumpah. Siapa orang yang senang atau gemar bersumpah itu? Adalah mereka yang tidak merasa percaya diri, merasa omongannya kurang didengar orang. Jadi mereka-mereka yang merasa tidak dipercaya oleh orang, maka supaya dipercaya, dia kuatkan statementnya dengan sumpah. Tapi kalau orang sudah percaya sama kita nggak perlu sumpah. Setiap ngomong orang udah percaya, ngapain sumpah? Tapi kalau orang nggak percaya sama kita, disitulah baru butuh sumpah. Makanya biasanya yang sering sumpah adalah para pembohong. Kenapa? Karena orang tahu dia bohong. Nah, dan dia pun sadar bahwa dia sebenarnya nggak dipercaya sama orang. Tapi karena dia butuh suara, akhirnya demi Allah, pokoknya kalau besok saya kepilih, jalanan rata semua. Ini akan saya bangun, ini akan saya... Nah, karena dia tahu sebenarnya dia nggak didengar oleh orang, kurang dipercaya sama orang, maka dia berbanyak sumpah. Tapi kalau orang itu mausuk ya, dia jujur, dipercaya, dia nggak perlu sumpah. Baru ngomong aja orang percaya. Maka itu jangan bersumpah. Kita sampaikan kemarin, kalau orang melanggar sumpah, maka dia hukumannya ngasih makan berapa orang? 10 apa 100? 100 menyawa. 100 Al-Maidah. Puasa 3 hari. Atau ngasih makan 10 orang. Kalau nggak bisa ngasih makan, beliin baju. Kayaknya mendingan ngasih makan aja Ustadz, beli baju lebih mahal. Kalau nggak bisa dua-duanya, maka dia berpuasa 3 hari. Nah itu kafarah sumpah yang dilanggar. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah? Wal asri, demi waktu atau demi masa. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada huruf la di sini. Ini namanya lamut taukid, huruf penegasan. Jadi lam taukid itu artinya menegaskan statement. Buat orang Arab itu huruf taukid itu penting sekali. Ini kalau sudah ada huruf taukid, ada huruf inna ini taukid juga nih. Penegasan, sesungguhnya, benar-benar. Nah itu berarti statementnya sangat kuat. Karena dia sudah pakai penegasan huruf taukid. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam khusrin.
Sebagian besar ulama menerjemahnya dengan kerugian, khusara. Tapi kalau kita buka beberapa tafsir, kalau As-Suddi misalnya mengatakan khusrin itu adalah kebinasaan. Maknanya halak. Ya. Kalau Zaid bin Aslam mengatakan keburukan, syar. Khusrin, syar. Kenapa? Karena semua orang nggak pada mau rugi. Ada yang mau rugi? Nggak ada. Semua kita maunya untung. Nggak ada yang mau rugi. Maka itu rugi buruk, kata Zaid bin Aslam. Karena orang itu nggak ada yang mau rugi. Kalaupun ada mau rugi itu ya terpaksa aja. Tapi juga kebanyakan basa-basi doang ya. Berapa ini bang? 50.000. 30 aja bagaimana? Wah 30.000 kagak dapat modalnya. Ya udah kalau nggak mau deh, tinggal pergi. Udah sini, nggak apa bang, 30.000 dah, rugi dah gitu. Itu kira-kira rugi apa enggak tuh? Enggak tuh sebenarnya tuh, masih dapat ya untung itu. Secara naluri manusia nggak ada yang mau rugi, nggak ada yang mau rugi. Kenapa? Karena rugi itu kata Zaid bin Aslam syar, buruk. Karena buruk, maka orang gimana caranya supaya nggak rugi? Gitu. Itu secara fitrah semua manusia begitu. Pokoknya apapun transaksinya jangan sampai rugi aja. Bisnis jangan rugi. Kerja jangan rugi. Berpolitik jangan sampai rugi. Mau calon jadi lurah habis 200 juta. Oh, ini rugi nih. Meskipun dia jadi lurah rugi. Nah, gimana caranya kalau jadi lurah balik tuh modal. Itu fitrah manusia tuh begitu, nggak ada yang mau rugi. Secara fitrah, maka dia disebut dengan syar, kata Zaid bin Aslam. Illa ladzina amanu wa amilus shalihat, nanti kecuali orang beriman dan beramal soleh, mereka hitungannya sudah tidak lagi untung rugi. Baik. Kata Ibnu Syajarah, khusrin itu kekurangan. Ya kita kalau rugi berarti ada yang kurang. Kemarin belinya 2 juta, habis itu sekarang dijual 1.500.000, berarti ada selisih kekurangan 500.000, maka kita bilangnya rugi gitu. Nah itu makna khusr menurut beberapa ulama, sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Sejatinya semuanya adalah rugi. Ya. Rugi itu mengantarkan kepada kebinasaan, al-halak. Rugi itu adalah sesuatu yang buruk, maka dijauhi. Rugi itu adalah dia kurang, makanya dia merasa rugi. Kalau untung berarti lebih dari yang dia punya, dari modalnya itu. Dan semua orang selalu menginginkan lebih, kecuali kelebihan perut, itu nggak mau kita. Kalau bisa jangan kelebihan daging dan perut lah. Selebihnya manusia selalu inginnya lebih, nggak mau rugi. Lalu al-insan ini bentuk tunggal ya, jamaknya itu an-nas. An-nas, al-ins atau insan itu tunggal. Tapi karena dia ada alif lam masuk ke jenis, jadi manusia itu adalah jenis insan itu. Ada alif lam itu dalam bahasa Arab namanya al-istighraq. Kata bendanya tunggal, tapi karena ada alif lam, maka dia mencakup seluruh manusia. Disebutnya al-istighraq. Jadi alif lam lil istighraq. Mencakup semua. Jadi kalau Allah bilang innal insan, berarti sesungguhnya semua manusia, nggak terkecuali siapapun, tua, muda, kaya, miskin, taat, maksiat, muslim, kafir dan seterusnya, itu semuanya lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Di sini Allah mengatakan lafi khusrin, ya. Innal insana lafi khusrin. Kalau bahasa Arabnya itu fi itu maknanya di dalam, ya lebih umum, meskipun bisa saja fi itu di atas atau pada ya, tapi secara umum fi itu maknanya di dalam. Berarti kalau orang udah ada di dalam kandang misalnya, di dalam air, di dalam udara, di dalam masjid, berarti itu benda itu menghimpit manusia dari berbagai macam arah.
Di dalam kolam berarti air menyerang dia dari berbagai macam sisi ya. Kalau lafi khusrin berarti menunjukkan kerugian itu mengintai manusia dari berbagai macam sisi. Dari segi umur, dari segi bisnis, dari segi kesehatan, dari segi pendidikan, dari sisi keluarga, semua hal itu kerugian itu akan selalu mengintai kita. Dimanapun kita berada, akan selalu ada sisi untung dan rugi, itu pasti. Dan manusia itu kalau nggak mawas diri, nggak wanti-wanti, dia akan selalu diintai kerugian. Sehingga kalau dia tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu, dimanapun berada selalu rugi. Berbisnis rugi, berteman rugi, kondangan juga rugi. Ada kondangan rugi Ustadz, ada. Kemarin waktu tetangganya nikahin anaknya, dia kondangan 200.000. Giliran dia nikahin anaknya, tetangganya balik kondangan, cepet. Itu nama 100.000 lah. Kan kemarin gue kondangan 200.000, kenapa dia cepet-cepet? Nah, rugi juga tuh. Apalagi situ tulis namanya, udah ditandain banget nih, Kemarin dia waktu hajatan, saya nyumbang 20 dus air minum itu. Giliran saya hajatan, cuma 5 dus. Itu pun setelah saya tagih gitu. Rugi nggak tuh? Rugi. Kita tuh kalau hitungannya untung rugi, dimanapun kita akan ketemu dengan yang namanya rugi. Berteman rugi, berbisnis rugi. Selalu ya diintai oleh kerugian. Ini kata Syekh Shalih Al Utsaimin. Makanya pakainya fi. Jadi seolah-olah manusia itu dikungkung oleh kerugian itu. Diselimuti kerugian. Apa penyebabnya? Dalam surat ini Allah sebutnya waktu wal asri innal insana lafi khusrin. Maka di antara penyebab kerugian yang paling utama itu adalah ketika orang menyia-nyiakan waktu. Itu kerugian paling utama. Semua kita menyesal itu adalah ketika melewati kesempatan. Itu yang paling kita sesalkan. Coba kemarin itu, pasti kita sesalkan itu. Tapi buat mereka yang memanfaatkan kesempatan, alhamdulillah ya kemarin kita masih sempat itu. Itu dia masih ada perasaan senang, bersyukur. Tapi kalau nggak sempat, nyesalnya luar biasa. Ya Allah, padahal kemarin saya bentak-bentak dia Ustadz meninggal. Nyesal banget. Tahu-tahu kalau meninggal maka kagak saya bentak dia. Nah. Tapi kalau alhamdulillah sebelum dia meninggal Ustadz, saya sempat mandikan, saya sempat suapi, saya sempat bersihkan pakaiannya. Setelah itu dia meninggal dengan tenang. Masya Allah, senang, saya merasa puas. Nah. Nggak ada ruginya tuh. Meskipun itu adalah orang tua ya. Tapi anak tetap aja ada yang perhitungan kan. Orang tua perhitungan ada banyak. Orang tuanya menyembelih sama dia, ditagih terus. Pak, kapan bayar Pak? Kapan bayar? Padahal orang tua udah gak kehitung berapa banyak ngasih ke dia. Jadi penyebab utama kerugian dalam surat Al-Asr ini itu adalah waktu. Itu yang paling besar. Maka itu harta yang paling besar setiap kita itu adalah waktu. Itu adalah modal paling besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari mengingatkan kita. Ini riwayat Abdullah bin Abbas dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim ala Sahihain ya. Tapi ini hadis ini sahih ala syarti asy-syaikhain. Jadi hadis ini jalur riwayatnya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuma tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan tidak dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Makanya kemudian disebutnya Al-Mustadrak ya. Ibaratnya yang ketemu sahih tapi nggak ada di Bukhari dan Muslim gitu. Itu namanya Al-Mustadrak. Meskipun Imam Al-Hakim ngumpulin hadis itu tulis, udah beres satu kitab baru beliau koreksi sampai pertengahan meninggal. Maka kata para ulama Al-Mustadrak itu dari awal sampai pertengahan itu insya Allah sahih. Tapi pertengahan ke sono kita mesti cek dulu gitu.
Tapi ini berarti masuk kategorinya sahih ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat. Sahabat itu lagi dinasehatin sama Rasulullah. Apa nasihatnya? Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Jadi lagunya Bang Haji Roma. Terlepas kontroversi musik halal apa haram ya. Kita nggak usah ikut-ikutan lah itu ya. Pembahasannya udah clear sebenarnya, tinggal kita baca aja juga banyak. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Mumpung masih muda, manfaatkan waktu. Perbanyaklah melakukan hal-hal positif, menuntut ilmu, bekerja, nabung dan seterusnya lah. Mumpung masih muda, karena kalau sudah tua, tanyalah sama yang tua. Maka sering-seringlah anak muda itu ngobrol sama yang tua, supaya kita dapat pengalaman. Gimana Pak setelah Bapak jadi tua? Ngobrol nggak apa-apa, nanti cerita. Wah lu tong, bener. Waduh bener jangan kayak gua dah, kata dia gitu. Pokoknya jangan kayak gua aja. Nah, kita akan belajar di situ. Jadi anak muda itu akan tumbuh dewasa karena dia meminta petuah, minta nasihat dari orang tua. Jangan mentang-mentang masih muda, saatnya yang muda yang bicara. Yang tua, belakang panggung aja udah sono. Nah ini dia tidak menghormati yang tua, tidak meminta nasihat. Karena biar bagaimanapun, orang yang lebih tua itu, dia umurnya udah pasti lebih banyak dari kita yang muda kan. Yang tua itu pengalamannya pasti banyak. Makan asam garamnya udah banyak, sampai jadi asam urat kan. Saking banyaknya itu. Asam urat, asam lambung. Pengalaman pasti lebih banyak. Biar bagaimanapun, maka yang muda, kita meminta petuah, minta nasihat dari yang tua. Syababaka qabla haramik. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakit. Mumpung sehat, ya. Perbanyak ibadah, mumpung sehat, perbanyak ngaji, baca Quran. Karena kalau udah sakit, biar kata pengen banget ngaji, susah, mau sakit gimana? Pengen banget ibadah, sholat, susah, karena lagi sakit. Maka mumpung sehat, manfaatkan. Jangan sampai kalau udah sakit baru menyesal. Makanya itu nasihat para ulama, sering-seringlah membesuk orang sakit. Biar kita tahu sakit itu bagaimana. Teman saya nggak ada yang sakit, datang aja ke rumah sakit. Nyari siapa Pak? Nyari orang sakit. Gitu. Siapa? Siapa aja saya mau lihat orang sakit. Dia yang sakit berarti. Ya Allah, kalau ke rumah sakit itu ya Masya Allah. Ada yang begini, ada yang begitu. Wah, kita merasa syukur. Kadang-kadang kita sakit aja di rumah merintih. Aduh sakit banget, sakit. Begitu ke rumah sakit, ya Allah, ini lebih parah lagi tuh. Ya Allah, ini lebih parah lagi. Masih bersyukur tuh. Alhamdulillah saya masih begini ternyata. Gitu. Insya Allah. Ya, syukur itu kadang kita dengan melihat yang di bawah kita. Maka istilahnya unzur lihatlah ke bawah, jangan lihatlah ke atas. Gimana itu petuahnya itu? Cara bersyukurnya. Cara lihat ya, ke bawah. Supaya bersyukur benar. Banyak-banyaklah lihat ke bawah. Wa ghinaka qabla faqrik. Ketika kau sedang ghina, berkecukupan sebelum mengalami kekurangan. Wa faraghika qabla syughlik. Masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Nah ini kadang-kadang kita masa senggang ini yang sering tertipu. Ni'matani maghbunun fihi makatsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh, kata Rasulullah. Dua nikmat seringkali manusia terlena, lalai, sehat sama waktu luang. Lagi sehat, banyak waktu, kadang malasnya luar biasa gitu. Begitu sudah sibuk, Masya Allah, pengen baru belajar ngaji. Waktunya yang susah cuman. Pengen banget, waktunya susah. Nah, karena udah sibuk. Atau udah nggak sibuk, tapi udah nggak sehat. Nah, itu susah. Maka kita mumpung sehat, mumpung lagi ada senggang waktu, pokoknya sempetin ya.
Karena memang harus pakai jurus bismika Allahumma, paksain, dipaksain. Kalau nggak dipaksain susah. Wahayatika qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Karena kalau sudah mati udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita, sisanya cuma nyesel doang. Maka menyia-nyiakan waktu, kesempatan itu adalah penyebab kerugian. Orang tua ketika dia telah memaksimalkan masa mudanya, dia nggak nyesel. Saya udah puas Ustaz, ini udah saya kerjakan, semua sudah. Sekarang saya tinggal masa-masa menikmati saja. Zikir, ya Allah. Ada jamaah itu, dia punya villa di puncak. Saya bilang, untuk apa Pak punya villa di puncak? Kenapa nggak bangun masjid? Udah Ustaz. Bangun masjid? Udah, kata dia. Ya bikin lembaga pendidikan? Punya saya lembaga pendidikan. Masya Allah. Ya minimal ke tanah suci, udah berapa kali saya Ustaz? Udah semua dia. Masya Allah. Akhirnya dia di puncak, ya, zikir aja. Duitnya sudah saya habiskan buat semuanya katanya. Buat ini udah habis. Buat jalan-jalan, bahkan saya sudah mendatangi 99 negara. Dengan tujuan satu, saya ingin sujud di 99 negara itu. Supaya besok hari kiamat, ketika Allah bangkitkan saya di padang mahsyar, ada minimal 99 tanah di atas muka bumi bersaksi kening saya pernah nempel di situ. Coba puas nggak tuh hidup kalau begitu? Kita udah berapa tanah kita samperin? Banyak juga Ustaz. Sebelah sini, sebelah sono, sebelah sono. Jadi mereka yang memanfaatkan, memaksimalkan masa muda, ketika masa tua, dia nggak ada yang disesali sama dia. Masya Allah. Bahkan orang yang sakit sekalipun, ketika sehatnya dia manfaatkan untuk ketakwaan, lagi sehat dia ngaji, dia baca Quran, tahajud, qiyamul lail, berjamaah, sholat. Pokoknya semua kebaikan dia lakukan ketika sehat. Maka begitu sakit, dia nggak ada merasa, ya Allah coba, kalau enggak, dia santai aja. Apalagi Rasulullah SAW kasih garansi. Orang yang sehat, sholat, beribadah, begitu sakit, dia nggak bisa sholat, nggak bisa beribadah, pahalanya sama. Meskipun dia di rumah gitu, tetap dapat pahala. Misal dia biasa sholat berjamaah, terus sakit di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, saya nggak bisa ke masjid. Karena misalnya encok, pegelinu, segala macam, asam urat lah. Nggak bisa jalan ke masjid. Akhirnya sholat di rumah. Itu tetap pahalanya 27 derajat buat dia. Kenapa? Karena kalau dia nggak sakit, dia pasti ke masjid. Gitu. Luar biasa. Ngaji. Dia nggak ngaji karena lagi sakit. Itu tetap dapat pahala ngaji tuh. Meskipun dia di rumah. Kenapa? Karena kalau nggak sakit, dia pasti ada di majelis ilmu. Gitu. Nah itu Rasul ngasih garansi. Itu karenanya di dalam surat At-Tin itu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Situ tsumma radadnahu asfala safilin, nanti kita akan bahas itu di surat At-Tin. Kami kembalikan ke asfala safilin itu di antara maknanya kata sebagian ahli tafsir adalah kami jadikan dia, mohon maaf, tua renta pikun, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ada yang lumpuh, ada yang udah lupa ingatan, ada yang macam-macam lah udah sepuh. Akhirnya dia, mohon maaf, sholatnya udah nggak bener tuh, ngaco. Jam 11 udah sholat zuhur. Pak belum, udah kok mah udah katanya kan. Puasa baru asar udah buka. Tuh gimana tuh Ustaz? Sah apa enggak nih? Enggak sah puasanya, tapi dia tetap dapat pahala puasa, tetap dapat pahala sholat. Tapi dia nggak sholat itu, memang nggak sholat. Tapi Allah yang mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya nggak putus-putus tuh. Bahkan meskipun dia nggak sholat sama sekali. Kalau tadi jam 11 masih mending lah, cuma ngaco aja jamnya. Mulai error kan. Ada yang sama sekali nggak sholat, nggak ibadah, nggak bisa dia. Itu tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Kenapa? Karena kalau dia nggak sakit, kalau dia nggak tua, dia masih sehat, masih muda, dia pasti ibadah gitu. Itu luar biasa ya. Maka mumpung kita masih ada kesehatan, mumpung masih hidup, nah kita manfaatkanlah apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Supaya pas meninggal, udah nggak penasaran lagi. Nggak ada yang disesali sama dia. Meninggal udah alhamdulillah, saya sudah melakukan ketaatan saya kepada Allah semampu saya sudah maksimalkan, maka meninggal
dia meninggal dengan tersenyum. Orang yang mati tersenyum kan bukan hanya orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang terkenal saja. Siapapun orang soleh, apapun profesinya, dia bisa meninggal dalam posisi tersenyum. Berarti dia sudah memaksimalkan ketika hidup itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bilangnya la fi khusrin? Kenapa enggak la fi halakin, la fi syarrin, ya, la fi naqsin, kekurangan? Meskipun maknanya iya, maknanya halak, kebinasaan, maknanya syar, buruk, maknanya naqs, kekurangan. Tapi Allah lebih memilih khusr, kata rugi. Kenapa? Mohon maaf, karena manusia itu secara naluri tadi, secara fitrah, di kepala kita untung rugi. Oke, gue ngikut lo, kira-kira gue dapat apa? Oke, gue hadir di situ, kira-kira gue dapat apa? Oke, gue dukung lo, nanti gue dapat apa? Rata-rata begitu. Maka tidak ada istilahnya makan siang gratis kan? Sampai akhirnya doa pun sudah diarahkan ke situ. Padahal baca doa, tapi minta jabatan. Karena emang nggak ada yang gratis. Orang pasti berpikir apa saya yang dapat, apa yang akan saya peroleh, apa yang saya akan dapat. Itu pasti manusia itu pasti untung rugi hitungannya. Secara umum ya, secara fitrah begitu. Kita kalau nggak ada untungnya ngapain sih ke situ nggak ada untungnya? Pasti gitu kan. Ngapain sih jualan nggak ada untungnya? Itu fitrah manusia begitu. Secara umum, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman beramal soleh, ada yang jualan itu nggak nyari untung kan? Ya Allah, ada nenek-nenek jualan nasi. Kalau hari Jumat itu dia digratisin. Ada yang cuman harganya cuma 3.000 perak. Nah ini apa untung nek? Nggak untung. Kalau hitungan materi nggak untung. Terus kenapa nenek lakukan? Kasihan ada beberapa sopir, ada beberapa ojek online yang nggak punya duit, pengen makan, biarlah. Sekali aja selama hari Jumat nggak apa-apa. Nanti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saya dapat untung. Sekali doang katanya. Itu kalau nggak ada iman tuh susah itu. Kalau nggak pakai iman tuh berat itu. Mau gratis, emang punya bapak moyang lo, gitu pasti bilang. Enak aja katanya. Orang masih berpikir ke situ ya, Masya Allah. Banyak itu ya saudara-saudara kita ngasih makan gratis atau karena ada sebagian orang yang kalau dikasih gratis agak tengsi gitu ya, agak nggak suka gitu. Masuk gratis sih. Akhirnya dimurahin sama dia. Ada yang goceng, semua serba goceng. Ada yang 2.000 perak, ada 3.000. Yang di dekat Cibubur itu, Masya Allah ya. Ngasih makan yang serba murah itu 3.000 apa 5.000 itu ya. Sampai diwawancarain kok bisa begitu. Dia bilang karena saya dulu miskinnya saking miskin gitu. Terus mohon maaf, ini karena dia yang cerita ya sebagai pengalaman. Udah miskin, jelek lagi kan. Habis itu dia menikah, sulit dapat anak. Mohon maaf banget, impoten. Nggak bangun itunya. Gara-gara dia pernah lagi kerja jatuh, terus kena sarafnya gitu. Mohon maaf, jadi kemaluannya nggak bisa berdiri. Ya Allah, menikah tapi nggak bisa ngapa-ngapain, Masya Allah. Akhirnya dia terus bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, nggak dikabul-kabulkan. Akhirnya dia sedekah itu tadi, dibuka warung, dimurahin semua, Masya Allah. Itu Allah tanpa dia berobat kemana-mana, mohon maaf, sembuh itu. Dan dia punya 2 anak sehat. Dari situ dia semakin yakin, ini saya mungkin kalau kalkulasi materi, hitungan matematika saya manusia rugi. Tapi ternyata untungnya luar biasa itu. Akhirnya disemangat sekarang. Sampai kemarin sempat SBY waktu itu kan. Ribut pengen, saya ikut juga gitu. Semua orang pada ingin ikut. Ya. Tapi memulainya itu nggak semua orang itu kan. Ya seperti teman-teman lah yang mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya untuk merawat dan mengurus teman-teman kita yang memiliki kekurangan lah ya. Oh itu mungkin secara materi apa untungnya ya kan? Gak ada gitu secara materi. Tapi karena kita bukan masuk orang ini, kita masuknya alladzina amanu wa amilus shalihat, kita tetap lakukan itu. Kita tetap bantu mereka, kita tetap support mereka. Ya. Mikirin segala macam kita pikirkan mereka karena kita bisnisnya bukan dengan manusia, tapi bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah sebutnya innal insana lafi khusrin. Orang kalau udah ngomongin untung rugi, biasanya jadi peduli tuh. Lu begini ikutnya, ayo ikutin yuk. Ngapain lah, nanti lu dapat ini.
Nah, dikasih tahu tuh keuntungannya, iya ya, oke deh gua ngikut gitu. Atau jangan begitu, kenapa? Nanti lu bakal begini, rugi lu. Oh iya ya, akhirnya dia nggak ikut gitu. Ini investasi bagus loh. Ini naruh 10 juta, baru 2 bulan dapat 2 juta. Awal-awal doang, besok tahu hilang duit lu. Ah yang bener, iya. Ah dikasih tahu, ditegasi segala macam. Akhirnya ada video-videonya. Oh iya, itu rugi ya. Nggak jadi itu dia. Karena orang mikirnya untung dan rugi, selalu begitu. Maka surat Wal Asr ini pakainya bukan halak, bukan syar, bukan naqs, tapi khusrin. Karena manusia itu gampang atau lebih mudah mengarahkan dan mengajak kalau bicaranya untung rugi. Jadi memang hidup kita itu antara untung rugi, karena hidup ini adalah perniagaan. Meskipun kita kerja di sebuah perusahaan, tetap yang hitungannya untung rugi, pasti itu nggak mungkin enggak ya. Maka itu Allah juga ajak kita untuk berpikir untung rugi. Bahkan di sini bahasanya jual beli nih, ishtara. Kita buka surat At-Taubah ayat 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم Amwalahum. بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi Allah itu ajak kita tuh transaksi. Kata Allah, ayo transaksi. Saya beli jiwa, nyawa, berarti harta kalian. Karena memang manusia ini ya untung rugi pada dua hal itu. Diri, berarti kesehatan, akal dan seterusnya. Atau yang kedua harta. Cuma urusan nyawa sama harta itu aja hidup kita. Dua itu yang kita kejar. Maka kata Allah, sini nyawamu, sini hartamu aku beli. Beli itu kan barter sebenarnya kan, bisnis itu barter. Makanya dulu sebelum ada ditemukan mata uang, orang jual beli ya barter, tukar sebenarnya. Ada yang punya beras tapi nggak punya singkong, tukar. Ada yang punya beras, punya singkong, nggak punya lauk, ikan asin. Dia punya ikan asin, berasnya kagak ada, akhirnya nuker. Barter dulu begitu. Sampai kemudian orang mikir ini lama-lama repot juga nih. Masa daging tuker sama singkong, menang di nuker singkong dong katanya kan. Tapi karena butuh ya mau nggak mau dia pasti harus barter gitu. Nah, orang mulailah berpikir harus ada yang mewakili pertukaran ini. Disitulah muncul istilah uang itu. Ya mungkin dulu awalnya ada yang pakai emas, perak, ada yang pakai tanduk apa rusa atau segala macam yang sulit didapatkan. Sampai ke sini kemudian ditemukanlah uang ya untuk mengukur, menimbang harga suatu barang. Tapi aslinya kan barter sebenarnya, tukeran. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngajak barter. Hartamu, nyawamu kau korbankan di jalanku, nanti aku barter dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, fayaqtulun wa yuqtalun. Kalau enggak mereka bunuh musuh, mereka yang terbunuh.
tapi terbunuhnya mereka, Allah jamin itu garansinya surga. Itu karenanya semua sahabatnya ikut perang bersama Rasulullah, semua berdoa dua, ya Allah menangkan pasukan ini, tapi jangan sampai saya kembali dalam kondisi selamat. Doanya begitu tuh. Pasukannya harus menang, cuman saya jangan masih hidup gitu, saya harus mati di sini. Karena mereka inginnya syahid, tapi nggak mau pasukan itu kalah gitu. Jadi pasukan ini menang, pokoknya umat Islam ini pasukan harus menang. Tapi saya jangan sampai selamat dan pulang karena saya ingin mati syahid di sini. Itu yang membuat orang-orang itu bingung ya, musuh-musuh Islam. Kok bisa ada orang berperang menghadapi kematian seperti kita menyongsong kehidupan? Ketika perang di Selat Gibraltar itu ya, atau perang salib, mereka bingung ini kok orang berebut pengen mati gitu ibaratnya. Dan begitu mendapatkan kematian, semuanya senyum. Temannya juga senyum. Masya Allah. Pada beriri-iri. Ya Allah, enak banget dia meninggal di situ ya. Kenapa saya nggak meninggal? Gitu. Nah, itu nggak ada di pikiran musuh-musuh Islam ya. Dari dulu sampai hari kiamat. Mohon maaf ya. Perang itu biayanya mahal sekali. Di mana mahalnya? Pertama beli senjata. Peluru itu berapa harganya? Meriam itu bisa ada yang 3 miliar, ada yang 500 juta, dan seterusnya kan. Bom-bom itu segala macam. Itu biaya itu. Yang kedua, gaji para tentara. Yang ketiga, kalau mereka meninggal harus ngurusin keluarganya segala macam. Kalau mereka cacat harus mengurusi masa pensiun yang cacatnya. Kalau mereka selamat harus menyediakan psikiater untuk menemani para tentara yang pulang dari medan pertempuran ini paling tidak 6 bulan. Karena kalau enggak mereka depresi itu. Coba lihat tentara Amerika yang pergi ke Afghanistan, yang ke Irak, atau Yahudi yang berperang di Yerusalem, Palestina, Gaza itu. Nah, itu pasti yang selamat itu depresi luar biasa. Dan itu mesti didampingi oleh psikiater. Karena kalau enggak, dibiarkan tentara pulang dalam kondisi depresi, dia akan nembakin orang-orang di situ tuh. Itu sering terjadi. Bagaimana di Eropa, Amerika ada pembantaian. Itu mantan tentara rata-rata kan. Kenapa? Karena dia stres, depresi, melihat orang mati, mayat segala macam itu. Depresi. Itu biayanya berlipat-lipat. Ya. Satu tentara, satu psikiater selama 6 bulan minimal. Ada yang kadang sampai setahun, 2 tahun terus mesti didampingi. Nah, itu biayanya luar biasa. Umat Islam nggak ada. Pulang perang depresi, nggak ada umat Islam depresi. Nggak ada. Dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat, umat Islam ikut berperang, selamat dia, nggak ada yang depresi, stres, pusing, ngomongin pikir, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena kita umat Islam menyongsong kematian itu seperti orang-orang menyongsong kehidupan. Karena kita yakin kalau berperang di jalan Allah itu Allah sudah beli nyawa kita barter dengan surga. Insyaallah. Wa'dan alaihi haqqa. Itu janji Allah yang pasti ditepati dan itu sudah Allah sampaikan dulu di Taurat, di Injil, di Al-Qur'an. Wa man awfa bi'adihi minallah. Siapa yang paling menepati janji selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau manusia masih ada mangkirnya. Lu kerjain itu, besok gampang dah, perskotnya gua kasih. Berapa? 1 juta. Bener ya? Iya. Begitu kelar pekerjaan, mana perskotnya? Gope dulu ya. Gope dulu kata dia. Padahal kemarin semangat banget, 1 juta dikasih gitu. Allah Subhanahu wa taala nggak ada begitu. Maka fastabsyiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih. Bergembiralah dengan bisnis jual beli transaksi yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika huwal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung, yang besar. Jadi kita terbunuh di medan pertempuran itu tetap syahid, dapat pahala, dapat kehidupan yang lebih baik. Kalau kita selamat, menang, itu juga adalah keuntungan. Itu berbisnis dengan Allah. Jadi orang beriman, untung ruginya adalah Allah suka enggak nih? Kalau Allah suka, saya udah untung. Udah untung, udah. Kalau Allah nggak suka, biarpun dapat, rugi hakikatnya. Dia bisnis nipu orang gitu kan. Ya, untung secara materi. Tapi kalau dia muslim, mukmin, beriman, dia akan nggak tenang hidupnya. Tidur itu kepikiran, ya Allah, kasihan banget bukan ikut itu orang. Pasti itu, nggak tenang dia. Karena semua yang curang, semua yang menipu, hasil tipu itu pasti akan mendatangkan khusrin, kerugian. Tidur nggak nyenyak, jalan itu tidak pede. Karena dia tahu sebenarnya dia dapatkan dengan cara yang tidak baik misalnya.
Itu pasti itu. Tapi kalau orang-orang muslim beriman, nah dia meskipun kalkulasi matematika manusianya rugi, kalau Allah ridho dia sudah untung. Dan berbisnis kepada Allah tidak ada rugi, pasti untung. Kalau kita berbisnis kepada manusia, kadang untung, kadang rugi. Namanya juga bisnis, Ustaz. Kadang untung, kadang rugi. Nah, itu kalau bisnis sama manusia. Tapi kalau bisnis sama Allah, nggak ada kadang rugi. Untung terus pokoknya. Maka Allah sebut itu dalam surat Fatir, ayat 29 sampai 30. Kita buka surat Fatir, ayat 29 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Selanjutnya ayat 30-nya. liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi kalau kita itu berbisnis kepada Allah dengan cara apa? Yatluna kitabullah, baca Quran. Banyakin baca Quran. Sehari 1 juz, belum bisa setengah juz, belum bisa 2 halaman, 1 halaman, belum bisa 1 halaman, minimal surat Al-Ikhlas lah kita baca setiap hari, minimal ada yang kita baca lah. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Allah minta sebagian aja, nggak usah semuanya, sedikit aja. Dan memang juga tanpa diminta sedikit pun memang kita pasti ngeluarinnya sedikit gitu. Nggak usah sedikit. Tapi Allah meski begitu bilangnya sedikit aja gitu. Soalnya nggak dibilang sedikit, kayak emang udah sedikit kita ngeluarinnya. Sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Itu sebenarnya kita sedang berbisnis kepada Allah yang tidak akan pernah rugi. Nah, sudah kita pahami betul, kita sering banget dengar orang tidak akan mungkin bangkrut, jatuh miskin karena kebanyakan sedekah, itu mustahil. Kita yakin banget tahu itu. Cuman prakteknya berat juga. Nah, kita tahu kalau infak sedekah setiap hari itu pasti akan mendatangkan dan memudahkan rezeki. Tapi buktinya nggak setiap hari juga gitu. Jumat aja Ustadz, hari Jumat itu lebih banyak pahalanya. Monggo. Tapi ternyata nggak setiap Jumat juga tuh. Begitulah kita, karena ada setan yang selalu menggoda dan mengganggu. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Kenapa Allah bilang itu adalah bisnis yang tidak pernah rugi? Karena Allah akan sempurnakan pahalanya. Orang baca Quran pasti dapat pahala, dan pahalanya nggak mungkin sama dengan amalnya, pasti dilipat gandakan kan. Kita baca 1 huruf pahalanya bukan 1, 10 buat yang lancar, yang nggak lancar 20, 2 kali lipat. Kalau alif lam mim, kalau yang lancar dapat 30 tuh, alif 10, lam 10, mim 10, 30. Kalau yang alif lam mim itu dapatnya 60 tuh, 2 kali lipat. Luar biasa tuh. Jadi mendingan lancar apa jangan lancar ya? Kayaknya kalau hitung-hitungan bisnis mendingan jangan lancar, Ustaz. Itulah kenapa ada yang udah bertahun-tahun belajar Iqra, masih Iqra 3 jangan pindah-pindah. Kenapa Pak udah berbulan-bulan nggak pindah-pindah Iqra? Biarlah saya di sini aja Ustaz.
pahala saya masih sedikit. Jadi kalau saya keburu lancar baca Quran, tidak dikit pahalanya saya. Biarkan saya nggak lancar, Ustaz, biar pahalanya lebih banyak. 2 kali lipat. Di pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Wa aqomus shalah. Dirikan salat. Salat juga begitu kan? Salat kita kalau sendirian 10. Kalau berjamaah 25 kali lipat, berarti 250. Kalau berjamaah yang suaranya jahar, maghrib, isya, subuh, berarti 27. Jadi ada 27, ada 25. 25 itu zuhur asar. Kalau maghrib, isya, subuh 27 tuh. 27 kali lipat dari sholat sendirian. Sementara sholat sendirian, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, dapat 10. Melakukan kebaikan semua tuh minimal 10. Pahalanya tuh liyuwaffiyahum ujurahum, kata Allah. Jadi dia melakukan kebaikan apapun, pahalanya itu minimal 10 kali lipat, minimal. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Mereka menginfakkan hartanya, itu pahalanya 10 kali lipat pahalanya itu. Tidak hanya itu, wa yazidahum min fadlih. Kalau kita melakukan kebaikan, selain dikasih pahala, Allah tambahkan dari karunia-Nya. Misalnya orang yang rajin baca Quran, itu semakin lancar atau semakin jadi nggak lancar? Semakin lancar. Semakin kita sering baca Quran, semakin lancar. Semakin jarang baca Quran, biar kata pinter banget, ngerti banget, tapi nggak dibaca-baca, minggu depan lupa lagi. Kemarin mad lazim apa mad jaiz apa mas apa ya? Gitu. Karena nggak diulang-ulang kan, lupa, hilang dia udah. Mana idgham, mana izhar, ikhfa, udah pokoknya udah campur aduk lah. Tapi kalau semakin kita murojaah, kita baca, itu semakin lancar. Ditambah tuh dengan karunia Allah. Wa aqomus shalah, mendirikan sholat. Kita kalau disiplin sholat itu, lagi ada kegiatan, tinggalin sholat. Kayaknya rugi sebenarnya gitu. Kalau hitung-hitungan, ini rugi ini gitu. Kita lagi enak jualan, banyak pelanggan, harus sholat deh. Sayang banget nih pelanggan bakal kabur. Itu kalau hitung-hitungan kalkulasi matematika kita gitu. Tapi kalau hitungan kalkulasi Allah, beda lagi. Dengan sholat itu, rezeki itu tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah kurang, dan tidak akan pernah habis. Itu pasti akan Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ada ya ini apa, isi air ulang, air minum gitu. Itu kalau azan dia nggak ngelayanin tuh. Kalau udah azan itu ditinggal. Biar kata orang udah ngantri, sorry gue sholat dulu bro. Tanggung banget ini pak. Sholat nggak ada tanggungnya. Dia tinggal sholat itu. Orang marah-marah tuh, kesel, luar biasa, marah, mencak-mencak, gue butuh air segala, tinggal sholat lah gitu. Tapi besok baik lagi tuh orang. Dan lagi. Karena dia lihat, ini orang jujur nih, orang bagus nih gitu. Jadi dia meduliin sholat gitu. Biarpun dia mangkal di situ, tapi besok beli lagi. Jualan gitu pasti itu. Ya, kalau orang yang menjaga ibadahnya. Apalagi yang jualannya sambil sedekah, wah luar biasa. Ya. Kenapa beli bawang sama dia? Dia mah sekilonya banyak. Padahal sekilo kan sama ya. Tapi ada tuh sekilonya, kalau ini banyak nih. Kalau ini sekilonya kurang. Itu konsep sedekah bagi para pedagang yang mungkin kalau hitungan kalkulasi materi rugi dia. Tapi kata Allah, wa yazidahum min fadlih. Allah yang akan tambah karunia kepadanya. Maka dia tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut, akan dijaga oleh Allah bisnisnya, usahanya, kerjanya. Sehingga Allah sebut di situ lan tabur, tidak akan pernah merugi. Beginilah Allah ajarkan kita manusia dalam kehidupan itu transaksi. Jadi kenapa sih ibadah itu mesti dikasih tahu pahalanya? Sekian. Karena manusia kalau nggak ada itu, nggak mau dia. Maka mesti dikasih tahu. Jadi boleh nggak sih kita sholat, beribadah, mengharapkan pahala? Boleh, nggak ada masalah. Karena memang itu sudah Allah yang ngasih, Allah yang ngatur, Allah yang informasiin. Begitulah manusia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bisnis perniagaan. Ya nggak apa-apa. Enggak, saya maunya ibadah itu nggak ngarepin pahala. Boleh juga, ya nggak apa-apa. Levelnya udah tinggi berarti dia udah nggak mengharapkan pahala ya. Boleh. Tapi kalau model-model kayak saya ya masih mengharapkan pahala. Masih mengharapkan pahala ya. Yang pahala itu pasti. Karunia tambahan juga pasti.
Tapi yang tidak boleh adalah ditunggu-tunggu. Katanya kalau bisnis rajin sedekah dibalikin oleh Allah, diganti. Bahkan digantinya sampai 700 kali lipat. Kalau kita sedekahnya 10.000 berarti baliknya 7 juta ya. 10.000 jadi berapa? 7 juta kan? Baliknya 7 juta. Udah seminggu saya tungguin mana nih, nggak nongol-nongol tuh 7 juta. Nah kalau begitu itu yang repot. Tapi kalau tidak kita tunggu-tunggu, dia pasti datang. Karena Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Itu orang gak mau rugi banget itu. Baru sedekah langsung ditagih-tagih aja. Mana ya Allah? Katamu diganti sampai 700 kali lipat. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mana ini? Udah hampir bangkrut saya ini, kebanyakan sedekah. Mana gak datang-datang. Nah itu yang gak benar, nungguin. Tapi insya Allah tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah ada manusia bangkrut, rugi gara-gara kebanyakan sedekah. Nggak ada. Yang ada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ya wa yazidahum min fadlih, itu pasti. Nah, kata Allah innahu ghafurun syakur. Allah itu maha ghafur. Mungkin kadang-kadang kita ibadah ada kadang ada riaknya, mungkin ada ya ada tadi mengharapkan balasan, mungkin ada mengharapkan pujian dari orang. Kita sih tetap berusaha, teman, ya manusiawi kadang ada rasa itu gitu. Apalagi kalau dipuji, Masya Allah Bapak bacanya udah bagus banget sih. Emang ya? Nah, ada gitu tuh. Perasaan kayak baru kemarin Bapak ikut ngaji kok langsung lancar ya? Iya ya. Nah, manusiawi lah, ada perasaan bangga, ada perasaan, itu manusiawi. Napasnya panjang Pak. Oh iya dong saya itu manusiawi ada seperti itu. Nah kata Allah innahu ghafur, Allah maha ghafur, Allah maha pengampun, maha pemaaf. Yang begitu itu ntar Allah akan kikis tuh, Allah hapus tuh. Maka jangan selalu merasa kayaknya percuma saya sholat saya Ustaz, percuma saya ngaji saya, percuma. Kenapa? Masih ada riya, kayaknya percuma. Jangan, itu setan tuh ya. Allah sudah sebut dirinya ghafur, maha pengampun. Yang kurang-kurang itu gak apa-apa udah gitu. Bahasa kitanya kira-kira begitu. Syakur itu sangat berterima kasih. Artinya amal sedikit dibalasnya banyak gitu. Maka jangan pernah menganggap saya cuma bisanya begini doang. Jangan. Karena belum tentu semua orang bisa yang begitu doang, belum tentu. Kita sudah bisa begitu aja udah Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Allah tidak akan pernah menganggap rendah dan kecil. Sekecil apapun jerih payah kita, pasti balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa, aduh saya ngaji cuma ikro lah, malu lah. Jangan pernah begitu. Karena masih banyak orang yang ikro aja nggak bisa dia. Nggak bisa. Dan nggak mau bisa gitu. Kita sudah berusaha untuk belajar. Itu di mata Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Belum lagi para malaikat mendoakan. Setiap hari malaikat tawaf di arsy itu. Dalam surat Ghafir ayat 7. Ayat 7 dan 8. Tawaf ada 7. Kata Rasulullah sehari minimal 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur tawaf bersama dengan malaikat pemikul arsy. Apa yang dilakukan? Walladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun. Jadi para malaikat yang tawaf di sekeliling arsy itu atau di Baitul Ma'mur itu, mereka bertasbih, bertahmid, beriman, beristighfar. Istighfar kan minta ampun, sementara malaikat nggak punya dosa. Untuk apa istighfar malaikat? Orang nggak punya dosa. Nah, kata Allah, istighfarnya malaikat bukan untuk mereka. Untuk siapa? Lilladzina amanu, buat orang beriman. Yang kedua, walladzina tabu, orang-orang yang bertobat. Laku dosa maksiat tobat, itu malaikat setiap hari 70.000 minimal tuh. Terus, walladzina taba'u sabilak, mereka yang sedang berupaya meniti jalan kebaikan. Itu didoain sama malaikat tuh setiap hari tuh, Masya Allah. Meskipun aduh saya baru bisa begini Ustadz, nggak apa-apa. Kita sedang berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baru bisanya segitu, nggak apa-apa. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Karena Allah sifati dirinya dengan syakur. Syakur itu maha berterima kasih. Yang sedikit, yang kecil tetap diapresiasi dengan apresiasi yang besar. Beda sama manusia. Kalau manusia, mas gitu. Ini nggak ada lagi nih. Segini doang ini. Kita manusia tuh. Allah tuh nggak ada begitu, Masya Allah. Maka mestinya kita tidak masuk dalam kelompok innal insana lafi khusrin.
karena kita sudah berusaha, berupaya terus. Maka jangan sampai kita mengalami kerugian, dan kerugian yang paling besar itu disebabkan adalah masalah waktu di surat ini. Wal asri, maka di awal Allah sudah tegaskan demi waktu, agar kita memaksimalkan, menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang kita punya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar jangan sampai kita kelak menjadi orang-orang yang rugi. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru pada tafadhol masykur. Cukup ya, cukup jelas lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.